Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hujan cahaya tersebar, dan disertai dengan kelopak bunga, berkilau dan tembus cahaya. Ini adalah pria berpakaian putih yang tampak suci, seperti batu giok. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak memiliki rambut, kepalanya telanjang. Muridnya cukup unik, muridnya tiba-tiba menjadi simbol. Mereka cemerlang dan penuh kehidupan, seolah-olah api abadi menyala di dalamnya. Namun, ada kekuatan besar yang sepertinya bisa menembus hati seseorang. Orang macam apa ini? Lupakan Si Hao, bahkan Qi Daolin gemetar dalam hati. Orang ini terlalu menakutkan. Jenis penampilan seperti itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, seolah-olah dia melampaui dunia fana. Itu disertai dengan aura abadi. Dia berdiri di sana dengan bunga di tangannya, memberikan penampilan yang luar biasa. Jika itu adalah laki-laki biasa yang botak dan memegang bunga di tangannya, itu pasti akan membuat mual lainnya. Namun, gayanya tak tertandingi, tubuhnya mengeluarkan aura dao besar yang tak ada habisnya. Seorang biarawan kuno. Pupil Qi Daolin menyusut. Dia menghirup udara dingin. Dia mengingat beberapa rumor yang dia dengar. Selama era kuno abadi, ada pembudidaya seperti ini. Di dunia saat ini, dikabarkan bahwa justru itulah yang digunakan sekte barat sebagai referensi. Mereka memperoleh metode mereka yang rusak, dan kemudian naik menjadi warisan tingkat atas. Ketika Si Hao mengetahui ini dari apa yang dikatakan Qi Daolin kepadanya secara mental, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini terlalu mengejutkan. Biksu kuno ini, jenis kultivasi apa yang dia capai? Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, dia masih hidup. Mungkinkah dia benar, immortal? Semua yang mereka lihat hari ini terlalu mengejutkan, membuat Qi Daolin dan Si Hao tercengang. Gelombang rasa dingin mengalir dari kepala sampai ke kaki mereka. Mereka merasakan rasa hormat yang besar dari dalam hati mereka. Namun, mereka tidak merasa tertindas. Biksu kuno berpakaian putih itu tidak mengambil tindakan. Matanya tenang, hanya memberikan jenis cara elegan yang transenden dan tak tertandingi. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi dengan baik, sosok lain terbang keluar dari peti mati perunggu yang bersinar secemerlang matahari, berdiri di udara. Jubah daonya berkibar-kibar, rambutnya tebal karena tersebar di dada dan punggungnya. Matanya dalam, dan tubuhnya dikelilingi oleh sumber energi primordial. Dia tinggi di atas, membuat orang tidak bisa tidak merasakan dorongan untuk berlutut dan menyembah. Ketika seseorang melihatnya lebih dekat, orang ini membuat mereka merasa takut. Itu karena ada matahari terbit di dalam pupilnya dan bulan purnama yang terbenam. Bahkan ada pemandangan mengerikan dari bintang-bintang yang pecah dan alam semesta yang melenyap. Itu benar-benar mengejutkan. Dia tampaknya telah melangkahi sungai waktu dan menyaksikan transformasi dunia, perubahan zaman. Sementara itu, di tangannya ada spanduk kuno. Energi kacau merasuki udara. Setelah melihatnya, seseorang akan segera merasa seolah-olah itu bisa membuka langit dan bumi. Kekuatannya tak terbatas. Qi Daolin ketakutan, terlihat agak kaget. Dia benar-benar terkejut. Mungkinkah ini Tuan Surgawi King Wei? Dia sepertinya berbicara dalam tidurnya, suaranya nyaris tidak terdengar. Dia benar-benar terpana. Ada orang yang menemukan beberapa catatan setelah menggali sisa-sisa era kuno abadi. Ada makhluk abadi seperti ini yang dikenal tak tertandingi, menyapu semua yang ada di depannya,
tetapi dia mati di era kuno abadi. Taois ini sesuai dengan deskripsi. Di tangannya ada spanduk kuno yang bisa membelah langit dan bumi, serta menghasilkan kekacauan utama. Kekuatan magisnya tidak terbatas. Bulu-bulu halusnya berdiri, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ada desas-desus bahwa penguasa surgawi King Wei dan Dewa Langit Merah adalah sesama murid. Qi Daolin berkata pada dirinya sendiri, terdengar seolah-olah dia masih dalam mimpi. Segala sesuatu di hadapannya tampak tak terbayangkan. Xi Hao tidak terlalu memahami era kuno abadi, tetapi dia tidak asing dengan penguasa surgawi King Wei atau Langit Merah Besar. Dia sudah lama mendengar tentang mereka, dan dari perspektif pencerahan, keberadaan mereka memiliki makna yang mendalam. Peti mati perunggu meletus dengan cahaya cemerlang. Magma emas melonjak, dan seorang pria muda dengan rambut acak-acakan muncul, ekspresi di matanya menyeramkan, seolah-olah iblis abadi telah turun ke dunia ini. Qi Daolin tidak mengenali orang ini, tidak mengetahui asal-usulnya. Adegan ini membuat jiwa seseorang bergetar dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah setelah 3 ahli hebat muncul, mereka tidak menargetkan mereka berdua. Mereka tampaknya berada di atas. Itu tidak berakhir di sini. Sosok-sosok terus muncul, dan semuanya memiliki penampilan yang mengubah dunia, cukup untuk mengabaikan semua makhluk hidup. Aura Dao yang mereka hasilkan tidak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Qi Daolin tercengang sekarang, hampir menjadi bodoh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang ini. Kuangdang. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, tutup peti mati itu mulai menutup dengan sendirinya. Tidak ada lagi individu yang keluar. Sementara itu, deretan sosok menakutkan telah lama muncul di kehampaan. Setelah menghitungnya dengan cermat, jumlahnya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, berjumlah 10 orang. Terlepas dari apakah itu biksu suci berpakaian putih, penguasa surgawi King Wei, atau yang lain yang muncul kemudian, mereka semua memiliki aura suci yang sulit untuk dijelaskan. Mereka tidak menunjukkan tekanan, tetapi itu masih membuat orang lain merasakan perbudakan, dorongan untuk bersujud. Xi Hao menopang dagunya, berjuang untuk menopang kepalanya. Qi Daolin juga seperti ini, karena dengan kultivasi yang lebih besar, tekanan yang dia hadapi juga lebih besar. Dia sedikit gemetar, menolaknya dengan susah payah. Keduanya terlalu sombong. Bahkan ketika menghadapi keberadaan yang tak tertandingi ini, mereka masih tidak mau menyerah, melakukan semua yang mereka bisa untuk bertahan dan bertahan. Bukankah mereka semua mati? Kenapa mereka muncul lagi? Xi Hao membuka mulutnya dengan susah payah, suaranya lemah seperti suara nyamuk. Qi Daolin juga tidak mengerti. Dia percaya bukti yang telah digali dari reruntuhan kuno. Ada yang aneh. 10 makhluk besar tidak pernah melihat mereka dari awal sampai akhir. Semua menatap ke arah tertentu, seolah-olah mereka bisa melihat melalui bumi, menembus kehampaan untuk mengintip ke masa depan. Pada akhirnya, weng ringan terdengar. Kekacauan primal melonjak, dan 10 sosok bergegas ke langit. Pergi. Qi Daolin sepertinya merasakan sesuatu. Dia meraih Xi Hao dan meninggalkan tempat ini, tiba di permukaan dalam sekejap. Hong. 10 sosok mulai terbelah inci demi inci di langit, berubah menjadi 10 garis cahaya yang sangat cemerlang yang tampaknya menerangi masa lalu dan masa kini. Itu mengejutkan dunia. Apa yang sedang terjadi? Xi Hao tercengang. Hatinya bergetar hebat. Mereka bukan orang yang hidup. Qi Daolin berbicara sambil menatap tinggi ke langit. Mereka tidak terbuat dari daging sejati,
Semuanya ringan. Kecemerlangan mereka mengejutkan surga. Bahkan spanduk kuno penguasa surgawi King Wei tidak nyata, tetapi hanya sebuah bola cahaya yang menyatu dengannya. Sialan ini, apakah mereka reinkarnasi kuno atau manusia? Gigi Qi Daolin terkatup. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia hampir membodohi dirinya sendiri, tatapannya menjadi seperti tombak ilahi dan rambutnya menari-nari dengan gila. Pada akhirnya, 10 garis cahaya langsung menuju ke arah yang sama, dengan cepat menghilang ke batas cakrawala. Arah itu adalah ekspresi Qi Daolin berubah. Dibandingkan ketika dia pertama kali melihat orang-orang itu, emosinya tampak lebih berfluktuasi. Tuan Dao, ada apa? Si Hao bertanya. Arah itu adalah wilayah tak berpenghuni tanpa batas. Ekspresi Qi Daolin sangat serius. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan sakit kepala yang hebat. Pelipisnya bahkan terasa sakit. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Apakah mereka masih hidup? Si Hao bertanya. Mustahil. Qi Daolin menggelengkan kepalanya. Dia mulai berpikir dengan hati-hati untuk dirinya sendiri. 10 sosok itu bukan makhluk hidup, juga tidak memiliki surat wasiat. Mereka berdua berdiri di sana dengan tenang, melihat ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengantisipasi jenis perubahan ini. Mengapa hal-hal ini terjadi? Kami mungkin telah mempercepat beberapa proses. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Mungkin sesuatu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan ini. Semua orang mengatakan bahwa peti mati dunia 3 itu misterius, bahwa itu membawa sebab dan akibat yang luar biasa. Sepertinya mereka tidak salah. Qi Daolin menghela nafas, alisnya terkunci rapat. Kemudian, mereka kembali ke bawah tanah untuk memeriksa peti mati tembaga. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Apakah ada hal lain di dalam peti mati? Tidak mungkin hanya ada 10 garis cahaya. Setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao berbicara. Ada. Paling tidak, yang saya lihat sebelumnya belum keluar. Qi Daolin mengangguk. Mereka menatap peti mati kuno, tidak mau bertindak sembarangan. Tiba-tiba, dari kejauhan, bola cahaya muncul di ruang gelap. Itu bergoyang ketika tiba, mendekati tempat ini. Itu dia. Si Hao sangat bersemangat. Dia melihat nyala api misterius itu lagi. Itu hanya seukuran kepalan tangan, sangat istimewa. Itu terbentuk dari simbol murni dan tidak seperti api ilahi. Itu membawa aura kuno, penuh dengan ritme Dao. Mata Qi Daolin menjadi dalam saat dia melihat nyala api ini. Bahkan seseorang sekuat dia mengerutkan kening, tiba-tiba tidak dapat melihatnya. Apakah ini nyala api yang kacau? Si Hao bertanya dengan suara lembut. Bukan itu. Qi Daolin menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat nyala api yang kacau itu, tetapi dari apa yang dia ketahui berdasarkan buku tulang, ini jelas bukan itu. Api abadi? Master Daoki ini dengan pengetahuan luas dan reputasi terkenal yang telah mencuri dari ratusan klan merasa sakit kepala. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat melalui nyala api ini, merasa bahwa semakin aneh melihatnya, tidak dapat memahami keberadaannya. Negara provinsi api, mungkinkah itu terkait dengannya? Si Hao bertanya dengan suara lembut. Ketika Qi Daolin mendengar ini, pikirannya melompat. Provinsi Fire sangat luas dan tak terbatas. Perkiraan kasar ukurannya masih mencapai beberapa puluh juta li, bahkan mungkin lebih besar.
Satu api di bawah tanah yang mengarah ke seluruh provinsi melepaskan api misterius dari waktu ke waktu? Gunakan bahasa pengorbanan kuno abadi untuk mencoba dan berkomunikasi dengannya, minta itu mengikutimu. Ketika Si Hao mendengar ini, dia segera mengambil tindakan. Namun, nyala api itu sangat tenang, terang dan jernih saat melayang di udara, menghadap mereka tanpa menunjukkan perubahan apapun. Mulut dan lidah Si Hao menjadi kering karena terlalu banyak bicara, menghabiskan 4 jam waktu di sini seperti ini. Pada akhirnya, tenggorokannya hampir mengeluarkan asap, namun nyala api itu tidak pernah bergerak sedikit pun. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia benar-benar ingin mengambilnya sekaligus. Tuan Dao, itu tidak berfungsi. Saya pikir Anda masih harus mengambil tindakan, menggunakan seni 8 langit ke-9 untuk mengumpulkannya dan kemudian memberikannya kepada saya. Si Hao mendesak Qi Daolin untuk mengambil tindakan. Qi Daolin melihat nyala api tidak terlalu jauh, dan setelah mengamatinya sebentar, dia mengangguk. Dia merasa bahwa nyala api ini sangat aneh dan layak diambil tindakan untuk diselidiki sedikit. Namun, begitu dia bergerak, teks tulang meletus. Nyala api itu sepertinya merasakan sesuatu. Auranya segera mengalir, cepat hingga ekstrim. Seluruh dunia segera menjadi gemerlap, pancarannya meningkat lebih dari 10.000 kali lipat dari sebelumnya, membuat mata orang lain menjadi buta. Qi Daolin ngeri. Dia segera berteriak bahwa semuanya tidak baik. Nyala api ini terlalu menyeramkan, menakutkan hingga ekstrim. Itu pasti bisa membakar raksasa sampai mati. Tubuhnya bersinar, hendak membawa Si Hao pergi. Namun, dia menemukan bahwa nyala api ini datang dengan kecepatan yang tak tertandingi, memisahkan tuan dan murid. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lega adalah nyala api ini datang untuknya, bukan membakar Si Hao. Tanpa memikirkan hal lain, Qi Daolin bergegas ke surga, meninggalkan dunia bawah tanah ini. Cahaya api yang menyala-nyala menjadi redup. Nyala api ini memulihkan penampilan sebelumnya, menjadi lunak, menggantung di depan Si Hao. Orang tua itu benar-benar berlari cepat. Dia meninggalkanku di sini. Si Hao menggertakkan giginya karena marah. Bola api seukuran kepalan tangan sedang berubah. Itu mulai berubah ukurannya. Pertama berubah menjadi pohon kecil yang tingginya kurang dari 1 meter. Itu benar-benar terbuat dari simbol, aneh dan misterius. Mata Si Hao langsung melebar. Pohon kecil ini, mengapa, terlihat sangat mirip dengan Dewa Willow? Pada saat itu, nyala api ini berubah menjadi garis-garis petir yang menutupi kekosongan. Ini juga terbuat dari simbol. Itu meniru teknik kaisar petir? Pikirannya melonjak. Kemudian, nyala api ini berubah lagi, membentuk seekor burung yang menggerakkan sayapnya. Ketika ia turun, ia berubah menjadi seekor ikan, berenang melingkar di kehampaan di sekelilingnya. Kun Peng. Ekspresi Si Hao terus berubah. Nyala api ini bisa merasakan metode yang dia pelajari, teknik berharga yang tak tertandingi yang dia sentuh. Apakah itu meniru mereka, atau mencoba berkomunikasi dengannya? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.